Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung angker yang ada di wilayah Mojokerto. Mendengar kata angker, pastinya kalian merinding serta bulu kuduk berdiri. Tentu kata angker ini memang menyelimuti kampung yang akan kami datangi ini. Dan tentunya kalian pasti penasaran kenapa kok bisa jadi angker. Mental sekaligus nyali kalian akan teruji bila kalian mendatangi kampung yang akan kami datangi ini yang terkenal angkernya. Yang lebih herannya lagi, kampung angker ini bukan terletak di dalam hutan-hutan, melainkan terletak berada di tengah kota, yang mana di sekelilingnya banyak sekali hiruk pikuk keramaian kota. Namun di tengah tersebut malah ada kampung angker. Pasti sebagian besar masyarakat luar ya menganggap ini tak lazim. Namun bagi 1.500 jiwa penduduk kampung angker ini menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Bahkan bertemu makhluk halus sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Rasa takut yang menyelimuti hati para penduduk pun sudah musnah karena sudah terbiasa. Mulai dari lahir hingga telah tiada, sudah biasa tinggal di kampung angker meskipun sudah gelap menyelimuti kampung mereka. Sudah puluhan tahun penduduk kampung merasakan energi mistis yang ada di lingkungan rumah mereka, dan memang sudah menjadi hal yang biasa. Akhirnya tak merasa ketakutan bila tidur pun sendirian di dalam rumah. Kampung angker di Mojokerto ini memang berada tepat di tengah-tengah kuburan kuno, yang mana kuburan tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Luas kuburan atau pemakaman kuno ini lebih dari 10 hektar, dan itu pun membentang dari barat sampai timur dan terputus oleh jalan raya yang cukup besar. Kuburan kuno ini berisi makam-makam orang-orang Tionghoa dan orang-orang dari Belanda. Bahkan kuburan ini juga ada kuburan orang-orang pribumi. Tak hanya ada 3 macam kuburan di area ini, namun area kuburan ini juga padat penduduknya. Tampak kiri kanan kita ini merupakan rumah-rumah yang berdiri di atas kuburan. Dan tak hanya sebagai pemukiman saja, namun di area kuburan ini juga ada masjid, musola, serta toko-toko dan sekolahan dasar. Tepat di penghujung jalan ini merupakan sebuah komplek pemakaman orang-orang Belanda yang mana dulu bekerja di pabrik gula yang ada di wilayah Mojokerto. Coba kalian lirik ke kiri dan itulah makam orang-orang Belanda
dan di sebelah kanan kita ini sudah berdiri masjid yang cukup besar. Sedangkan di sisi barat dari makam orang-orang Belanda, tepat di sebelah kanan kita ini yang ada pepohonan cukup rindang ini, merupakan makam-makam orang pribumi atau orang Islam. Selanjutnya perjalanan kami menuju dan mengarah ke pemukiman-pemukiman yang masih ada batu nisannya. Selanjutnya kita langsung meluncur ke sana. Nah, setelah kita perjalanan mengelilingi Kampung Angker ini, selanjutnya kita memasuki Kampung Angker, yang mana tepat di hadapan kita ini banyak sekali makam-makam orang-orang Tionghoa dan dimanfaatkan sama masyarakat Kampung Angker dijadikan kandang ayam. Namun tak hanya itu pula, di sekitaran sini pula banyak sekali yang dihuni orang-orang. Bahkan makam-makam yang sudah tak memiliki ahli waris dipagari sama penduduk kampung untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Seperti tampak di hadapan kita ini dijadikan kebun pisang. Di daerah sini memang banyak sekali makam-makam yang dijadikan kandang ayam, kandang bebek maupun kebun pisang. Namun di sisi timur malah dijadikan hunian, yang mana hiasan teras rumahnya bahkan di dalam kamar penduduk kampung masih ada nisan-nisan orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan area makam ini juga dijadikan tempat anak-anak nongkrong muda-mudi. Dan tampak di sebelah kanan kita ini ada mas-mase yang duduk santai-santai. Di area makam ini tak semuanya terbengkalai, namun ada pula yang masih dijenguk atau disambangi keluarga dari almarhum-almarhumah yang dikubur di tempat ini. Bahkan di area ini tak hanya untuk dijadikan muda-mudi nongkrong, namun anak-anak pun juga bermain di area makam ini. Nah, tampak bocah akamsi atau anak kampung sini sedang bermain layang-layang di atas kuburan. Mungkin mereka sedang mencari angin biar layangannya bisa terbang. Makam di daerah sini memang dulunya merupakan bisnis properti bagi orang-orang Tionghoa, orang-orang Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi priayi atau orang kaya yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan tebu maupun toko-toko besar peninggalan Belanda. Bisnis properti kuburan ini memang masih ada hingga kini, namun mungkin beda tempat saja. Namun ada pula bisnis kuburan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Bal Alawi, yang mana mereka biasanya menjual nasab keturunan Nabi. Tak hanya itu saja, ada pula bisnis kuburan yang dijadikan hotel 57 maupun losmen. Ya, pasti kalian tahu kan hotel 57 itu apa? Lemek suket bantalan watu, atau losmen panggone los lemekan kertas semen. Namun
kuburan di tempat ini hanya dijadikan pemukiman, tempat gedung sekolah maupun tempat ibadah. Jadi berbeda dengan ketiga bisnis yang tadi kita sebutkan ya. Dan tampak itu ada rumah yang mana sekali membuka pintu langsung menghadap kuburan. Di area ini malah lebih mencolok lagi, yang mana kuburan-kuburan di kawasan ini dijadikan pondasi rumah penduduk kampung, bahkan menjadi hiasan-hiasan teras seperti yang ada di hadapan kita ini, yang mana kiri kanan teras rumah ini merupakan sebuah kuburan. Menurut informasi yang kami dapat, bahkan di salah satu kamar rumah penduduk kampung angker ini malah terdapat nisan yang masih utuh. Namun kami nggak berani mendatangi rumah tersebut. Selanjutnya kita akan berkeliling, yang mana di setiap gang-gang pemukiman kampung angker ini terdapat makam-makam yang menghalangi jalan. Tepat di hadapan kita ini merupakan sebuah tembok yang cukup tinggi, yang mana di dalamnya merupakan tower BTS. Jadi tower sinyal telepon ini memang berdiri di atas kuburan, dan tampak ada makam yang menghalangi jalan tepat di samping rumah penduduk kampung. Coba kalian lihat, mbak-mbak tadi barusan melewati kuburan dengan gang yang sempit. Enten makam rumah di tengah makam nih. Bapak sing suwe nang kene. Berarti jenengan? Aku sik tas ngene. Mboten wedi, Pak. Pertama wedi, wis kepeksa ya pemain akhirnya gak wedi. Wedi maksudnya wedi enten hantu. Niku SDU. Apa? SDU. Pertama takut, nah. Ya namanya udah biasa. Nggih. Mau kemana lagi kalau gak bertahan? Asli pundi jeneng? Surabaya. Oh, Surabaya. Sama ibu itu asli Surabaya. Semarang. Oh, Semarang loh, jauh. Oh, alat aku enggak. Terus kok sakit nyasar mriki nih? Saya dulu hidup saya kan di wilayah Tasik di Doli ya. Oh, di Doli. Anak saya satu. Nggih. Ya, saya itu terlalu nakal di sana. Nggih. Diungsikan ke sini. Rumah saya ada di situ. Saya kontrakkan orang. Berarti lebih tenang mriki nggih. Nah, untuk menenangkan diri nggih. Karena menurut anak. Masih barusan tahu dah dari sini. Sien waktu kula tasik sekolah niku nggak ada rencang mriki lho. Oh, gini. Iki lah anu kampung sebelah pokokan dhewe. Nggih. Nggih, sien niku bapakne niku Cina, ibuke Jawa. Sekolah ten ngene Raden Patah. Adik kelas kula. Enggak tumut napa OSIS niku lho. Kula dijak dolen ten griyane, kula lho kaget. Cuma terus saking kula pendangu ten Jombang, kula supe. Kula kinten nggih, kula supe niku blok niki Gatul mriku. Kula parani ten Gatul kok mboten nemokno. Terus golek informasi-informasi malih itu bae ten mriki. Kene bong. Etan kono bong. Terus enten bonge nggih mriku. Mayoritas ono kan. Hmm. Oleh sana kan wis
ibaratnya wis bersih lah. Nggih. Oh, pun dibongkari. Kebanyakan dibongkar kan lapor dulu ke keluarganya. Jadi tulang-tulangnya diambil. Oh, berarti masih ada tulang-tulang ini. Masih. Nah, kalau ngenten iki tasik diziarahi napa? Kebanyakan kalau ini wis gak. Yang gede-gede masih ada yang ziarah. Teranu nih petine masih ada. Biasanya berapa puluh tahun. Biasanya kan yang wonten niku kan enten napa istilah harta kubur. Pas dikedhuk niku enten napa? Ono. Isine niku napa mawon? Ya pakaian perhiasan, pakaian kan bisa ada. Nggih. Tuh, terbelok. Kayune didolong pasuruan banyak. Kayu napa? Sing papan ge nutup niku. Nutupe terbelok. Berarti ada penampungnya nggih. Ono. Iki nduk manune apa iku semenane iku jarang ngomong bisa nutuki. Mboyo apa kok kaya cor-coran. Kuwantel niku nggih. Heeh. Pindah. Ini napa, Pak? Biro Media Pilar Pos. Jenengan nggih sami napa wartawan? Napa? Iya. Nggih, wartawan. Aku kepala biro Kota Raya. Niku napa? Media cetak napa media? Udah cetak. Mboten nate kepireng kula. Kapireng. Nggih. Terus Surabaya. Hmm. Aku ditekek nang ngene Jakarta iki.